Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan saya Amiratul Insya dengan NIM 220106840868 sebagai moderator yang akan membahas tentang life science untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sains yang dibimbing dengan Ibu Sri Widayati SPD MPD. Dan selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok 1 yaitu Perkenalkan, nama saya Anindatu Syifa Faridatur Rohmah dengan NIM akhir 052. Perkenalkan, nama saya Dianur Oktaviana dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Evi Ramantia Krisna dengan NIM belakang 108. Perkenalkan, nama saya Fauzia Isna Romadoni dengan NIM 3 angka di belakang 010. Perkenalkan, nama saya Pradita Juliana Pramesti dengan NIM 220106844044. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Mulyaningsi dengan nomor induk mahasiswa 3 angka di belakang yaitu 079. Tak perlu berlama-lama, langsung saja pada materi hari ini yang akan membahas tentang life science. Untuk para presentator dipersilakan untuk memaparkan materinya. Nah, di sini pengertian life science itu apa sih? Life science secara familiar dikenal dalam bahasa Inggris yaitu life science. Secara diktif dapat diturunkan dari dua kata yaitu kata life dan juga science. Life yaitu dalam bahasa Inggris yang dimana hidup, sedangkan sains dapat diartikan sebagai sains atau ilmu. Singkatnya, life science dapat diartikan menjadi ilmu tentang makhluk hidup. Lalu untuk nomor 1 ada menurut Breyer dan juga lain menyebutkan life science is the study of living things, plants, and animals. It helps to explain how living things relate to one another and to their surroundings. Atau sains kehidupan adalah studi tentang makhluk hidup yaitu tumbuhan dan juga hewan. Hal ini membantu untuk menjelaskan bagaimana sih makhluk hidup itu berhubungan satu sama lain dan juga sekitarnya. Lalu untuk nomor 2 ada menurut National Science Education Standard, life science ini adalah membangun pemahaman konsep biologi melalui pengalaman langsung dengan makhluk hidup. Makhluk hidup dalam konsep ini merupakan tanaman, hewan, dan juga manusia yang membahas mengenai karakteristik makhluk hidup, siklus kehidupan makhluk hidup, lingkungan, dan juga tempat tinggal makhluk hidup. Baik, selanjutnya yaitu pengertian menurut Ministry of Education Province of British Columbia menyebutkan bahwa lingkup pembelajaran life science pada anak usia dini yaitu dapat mendeskripsikan sebuah karakteristik makhluk hidup. Selain itu juga mengetahui perbedaan antara tumbuhan di sekitar dan mengetahui perbedaan antara binatang di sekitar. Selain itu, Ministry of Education juga menyebutkan bahwa lingkup pembelajaran life science pada anak usia dini meliputi perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati. Selain itu juga pertumbuhan maupun perkembangan organisme seperti kuman, penyakit menular, dan tumbuhan serta binatang. Selanjutnya yaitu menurut Karen Ward dan Sharon Grolman juga menjelaskan bahwa life science untuk anak usia dini yaitu tentang bagaimana anak dapat mengobservasi binatang dan juga tumbuhan dan bagaimana anak juga dapat berpikir tentang sebuah makhluk hidup, bagaimana juga tentang kehidupan makhluk hidup itu dan bagaimana makhluk hidup dapat tumbuh serta berkembang secara singkat dan anak juga dapat memahami sebuah karakteristik makhluk hidup dan bagaimana ia juga bisa bertahan hidup di alam bebas. Sehingga dapat kelompok kami simpulkan bahwa life science dalam lingkup anak usia dini merupakan life science kemampuan seorang anak dalam mengklasifikasikan, mencontohkan, menyimpulkan, membandingkan, serta menjelaskan suatu fakta, konsep, ataupun prinsip yang terdapat dalam materi karakteristik binatang dan juga tumbuhan, habitat binatang dan tumbuhan, serta pengenalan tubuh manusia yang diperolehnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan dari pembelajaran life science itu apa ya?
Tujuan life science yang pertama yaitu menyadari kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuannya agar anak-anak mengetahui bahwa semua yang berada di dunia ini maupun di alam semesta ada karena kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Contohnya yaitu matahari, tanah, udara, flora, fauna, dan yang lainnya. Semua unsur dalam alam memiliki hubungan atau interaksi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu oksigen dari udara yang digunakan oleh makhluk hidup termasuk tanaman untuk proses respirasi dan fotosintesis, dan tanaman digunakan sebagai makanan makhluk hidup lainnya seperti ayam, sapi, dan bahkan manusia. Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Yang kedua yaitu membentuk sikap ilmiah anak. Jadi, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Misalnya, tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-informasi yang diterimanya. Selanjutnya, Nah, tujuan yang ketiga dari pembelajaran life science untuk anak usia dini yaitu sebagai pengenalan terhadap makhluk hidup. Nah, maksudnya di sini anak itu bisa mengerti apa saja sih makhluk hidup yang ada di sekitar mereka, bagaimana mereka hidup, di mana tempat tinggal mereka. Dan yang keempat yaitu memahami terjadinya perubahan sekitar. Nah, dari life science ini itu anak diharapkan bisa memahami peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar mereka. Bagaimana sih proses terjadinya hujan itu, mengapa bisa terjadi hujan, gitu. Bagaimana metode penerapan pembelajaran life science? Materi selanjutnya merupakan metode yang bisa dilakukan untuk pengenalan life science pada anak usia dini. Yang pertama yaitu menggunakan metode flashcard. Nah, flashcard ini termasuk media visual grafis atau 2 dimensi yang dibuat lebih menarik untuk pembelajaran. Selain itu, pada flashcard ini juga terdapat keterangan secara ringkas agar lebih dipahami oleh peserta didik. Jadi, flashcard ini kayak berupa kartu bergambar seperti itu. Contoh kita ambil, semisal tema hari ini adalah tema hewan. Nah, dalam kayak kartu bagian depannya itu terdapat gambar hewannya, lalu di bawahnya ada keterangan, dan di bagian belakang kartu ini diisi dengan keterangan secara ringkas. Kita ambil contoh semisal pakai hewan kambing seperti itu. Nah, bagian depan kan ada gambar kambingnya, di bawahnya ada keterangan itu kayak tulisan kambing seperti itu. Nah, di bagian belakang kartu bisa ditulis dengan anggota-anggota tubuh kambing seperti itu. Nah, itu diberikan tanda contoh semisal ada bulat itu yang menunjukkan itu mata kambing seperti itu, atau menunjuk itu kaki kambing. Nah, itu bisa juga digunakan bisa diterapkan seperti itu. Nah, bisa juga keterangan yang ada di baliknya itu seperti bagaimana suara kambing, lalu juga makanan-makanan kambing apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan metode karya wisata. Nah, karya wisata ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengamati dunia luar sesuai dengan kenyataan secara langsung. Jadi, peserta didik itu dapat melihat secara langsung objek yang dimaksud. Nah, kalau semisal anak itu mengamati secara langsung, itu akan memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Jadi anak-anak tuh kalau kita hanya menjelaskan itu kadang-kadang belum bisa tergambar. Jadi kalau semisal kita menggunakan karya wisata ini, itu anak bisa melihat langsung. Oh, contoh semisal kita ajak anak ke kebun binatang. Nah, anak itu bisa melihat secara langsung, oh itu yang namanya gajah, oh itu yang namanya jerapah seperti itu. Nah, jadi anak secara langsung melihat objeknya. Nah, selain itu juga dalam karya wisata ini anak itu lebih bersemangat sehingga
guru dalam penerapan pembelajarannya itu lebih mudah karena anak itu kayak bersemangat ingin bermain seperti itu. Nah, pada saat karya wisata ini juga harus mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang terlibat langsung dalam pengenalannya. Kayak contoh kegiatan saat berkunjung di perkebunan. Nah, yang bisa dilakukan di perkebunan itu yaitu kayak anak itu diajak untuk menanam pohon, memetik buah, lalu menyiram tanaman seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan kegiatan yang bisa dilakukan saat karya wisata. Nah, selanjutnya yaitu sliding books. Nah, sliding books ini merupakan buku cerita bergambar untuk meningkatkan konsep pengetahuan mengenai lingkungan. Nah, jadi kayak medianya yang digunakan itu seperti buku cerita yang bisa objeknya itu bisa digeser seperti itu. Nah, tujuan dari sliding books ini untuk menambah interaksi dan daya tarik anak ketika menggunakan media tersebut. Jadi kalau semisal medianya itu kayak objek-objeknya bisa digeser, lalu bukunya itu menarik. Nah, ini tuh bisa membuat anak lebih untuk memancing daya tarik anak. Nah, tema yang bisa digunakan yaitu misalnya kita ambil contoh petualangan di dalam laut. Nah, itu di dalam buku sliding books ini bisa dijelaskan juga seperti hewan apa saja yang ada di laut, lalu tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa hidup di laut seperti itu. Nah, itu kan salah satu bentuk metode yang bisa dilakukan untuk mengenalkan life science pada anak usia dini. Manfaat apa sih yang didapatkan dari penerapan pembelajaran life science? Untuk selanjutnya yaitu manfaat mempelajari life science. Life science memberikan banyak keuntungan pada anak-anak. Melalui materi tersebut, anak dapat memahami konsep binatang, tanaman, dan tumbuhan secara menyeluruh. Dengan mempelajari life science sejak dini akan menciptakan generasi-generasi yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan, terutama kehidupan manusia. Contohnya saja, dengan melakukan kegiatan life science, manusia banyak mendapatkan perubahan dalam hidup. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu life science merupakan pengenalan terhadap makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan. Sehingga jika dikenalkan dari usia dini, diharapkan anak usia dini memahami mengenai konsep makhluk hidup tersebut dan juga dapat menciptakan perubahan-perubahan di masa depan. Pengenalan life science harus dikemas dengan metode yang menarik agar anak tertarik dan bersemangat memahaminya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri